Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Vicky Adilatul Haqusnakistin dari kelompok yang beranggotakan yang pertama Alifa Sabtatul Zahiroh dengan NIM P05190005, yang kemudian ada Reza Kurnia Abadi dengan NIM P05190050, dan yang terakhir ada saya Vicky Adilatul Haqusnakistin dengan NIM P05190058. Dalam artikel ini, kelompok kami membahas tentang bahasa Arab tertulis dan lisan di Suriah, yaitu menuju pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa asing di Institut Bahasa Tinggi Damaskus. Dalam artikel ini disusun untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Fiqhullah dengan dosen pengampu Dr. Habibi Muhammad Lutfi, SSM Hum. Dalam hal ini, pendahuluan yang pertama, tentang bahasa merupakan alat komunikasi verbal untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat ini penelitian bahasa sangat banyak dilakukan melalui dari bahasa ibu atau mother tongue hingga bahasa asing. Standar bahasa Arab yang sebenarnya adalah bahasa tulisan. Pidato dibuat di media dan di beberapa serial TV. Dalam banyak kasus merupakan pernyataan ulang literal dari pengkodean visual bahasa atau teks yang ditulis dalam bahasa Arab standar. Dalam artikel ini membahas masalah membangun konteks leksikal buku teks pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing Institut Bahasa Tinggi Damaskus di Suriah. Sebuah konten yang kurang menarik diri dari norma-norma standar hanya berfokus pada adaptasi bahasa Arab standar, klasik, atau modern, tetapi kenyataannya masih terdapat model praktik bahasa sehari-hari. Bahasa sangat kaya akan dialek. Isi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Alifa Sabtatul Zahiroh. Baik, dalam pembahasan kali ini saya akan mengulas yang pertama mengenai deskripsi bahasa itu sendiri. Jadi bahasa dalam pembahasan kami ini biasa digunakan di kelas bahasa Arab, berbeda dengan yang dipraktikkan oleh orang-orang di luar kelas di daerah Syria. Bahasa yang digunakan di kedua lingkungan ini tidak sama. Kalau di dalam kelas mereka biasa menggunakan bahasa Arab klasik atau modern. Sebaiknya sementara di luar lingkungan ada 10 garis-garis konstituen ataupun macam-macam dialek bahasa Arab yang mereka gunakan. Dan ternyata ketika kita lebih memperhatikan bahasa Arab standar atau bahasa Arab yang klasik itu, kita akan bisa lebih dekat dengan kesehariannya, bisa lebih fleksibel untuk berintegrasi dengan berbagai macam situasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mereka lebih sering menggunakan bahasa Arab dengan berbagai macam dialek dibandingkan bahasa Arab yang klasik atau modern. Penggunaan macam-macam dialek tersebut memiliki beberapa alasan. Mungkin di daerah Syria tersebut ada pelajar yang mempunyai alasan agar bisa menetap di negara tertentu dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang beragam. Dalam analisis kami menjadikan buku Corpus Maraya tahun 2013 sebagai acuan kami. Buku ini di dalamnya terdapat teks bahasa Arab milik Institut Bahasa Tinggi Damaskus, yang di dalamnya terdapat pengetahuan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sains. Corpus Maraya ini sendiri terdiri dari 30 file video yang mewakili semua episode seri pada tahun 2013 di saluran TV Al Jazeera. Ada bahasa utama yang digunakan dalam setiap episode mereka, yaitu dialek Damaskus. Namun ada beberapa episode juga yang menggunakan dialek-dialek yang lain yang mereka ini muncul sesuai dengan karakternya. Kesimpulannya, pendekatan komparatif yang kami teliti tidak hanya dimaksudkan untuk menghubungkan sastra Arab dengan dialek daerah Damaskus saja, tetapi juga leksikon yang diperoleh dengan metode ini mungkin berguna dalam situasi komunikasi yang dengan dialek Arab lainnya. Di beberapa lembaga di dunia Arab, dialek daerah diajarkan untuk permintaan peserta didik. Hal ini juga terjadi di Institut Bahasa Tinggi Damaskus. Kami meneliti menggunakan pendekatan ini terlebih dahulu untuk mendorong penggunaan kosakata yang dipelajari di kelas dengan lebih baik dalam situasi yang berbeda dari praktek bahasa Suriah. Kedua, ini juga untuk membantu pelajar menggunakan suatu leksikon, setidaknya memahami bahasa yang digunakan di daerah lain atau di negara lain di negara-negara Arab. Pengajaran dua ragam bahasa ini masih digunakan untuk pemahaman dan penulisan Arab. Pendekatan ini merupakan metode usulan solusi yang mungkin untuk masalah poliglosia bahasa Arab.